Di video sebelumnya, yang aku bahas adalah romance. Lalu video sebelum-sebelumnya, pembahasannya juga adalah tentang anime romance. Dan di video sebelum-sebelumnya, aku juga bahas anime romance. Jadi, ada yang bisa tebak video ini akan ngebahas apa? Apakah A. Anime romance, B. Anime romantis, atau C. Anime romansa? Di video ini, aku akan bahas Netorare atau NTR yang jadi subgenre, kinda, dari genre romance di anime. Ini tahun 2026, kenapa masih ngebahas NTR sih? Well, karena... Kanojo no Tomodachi atau My Girlfriend's Friend akan tayang Oktober tahun ini. Testimoni manga reader mengatakan bahwa manga ini adalah manga yang sangat speci dan menyebalkan. Dari judulnya saja kita harusnya sudah paham arah jalan ceritanya. Jadi siapkan tisu kalian saudara-saudara, karena akan banyak cairan yang keluar dari tubuh kalian. Seperti yang disampaikan di Anime News tadi, NTR akhirnya kembali lagi setelah beberapa lama vakum dari hasanah anime musiman. Maksudku dengan vakum adalah udah lama nggak ada anime jenis kayak gini yang bisa diakses lewat platform anime yang legal. Kalau lewat platform yang ini mah, kayaknya tiap hari juga ada anime NTR. Tayangnya Kanojo no Tomodachi tentu patut untuk dirayakan, mengingat anime NTR terakhir yang bisa kuingat dan bisa dianggap sebagai anime itu Domestic Nakanojo yang tayang di 2019. 7 tahun lalu. 2019 itu 7 tahun yang lalu ya. Setelah Domestic Girlfriend, aku nggak inget lagi ada anime sejenis ini yang tayang. Padahal NTR cukup populer loh di tahun 2010-an. Beberapa yang kuinget itu adalah White Album 2, Kuzuno Honkai, sama Koito Uso. Good old days. Oh iya, lupa jelasin apa itu Netorare. Barangkali ada di antara kalian yang masih suci, jadi belum pernah dengar kata tersebut. Kalau ada, mari, ikut aku ke dunia yang masih belum terjamah oleh pikiran suci yang kalian miliki. Mari buka pintu spiritual untuk bisa menengok bagian lain dari dunia anime yang kalian sukai. Netorare atau sering disingkat NTR itu adalah genre cerita di mana hubungan romansa yang terjadi biasanya melibatkan 3 karakter atau lebih. Bisa itu cinta segitiga, segi 4, atau segi yang gak karuan. Beda dari cerita harem di mana belum ada hubungan yang terjalin, biasanya di genre NTR itu udah ada hubungan romantis yang melibatkan 2 karakter. Namun ada karakter lainnya yang berusaha merusak hubungan tersebut. Dengan kata lain, ada drama dan perselingkuhan di dalamnya. So, kalau disederhanakan, NTR itu adalah versi Jepang dari kisah nyata yang ada di Indosiar. Jalan ceritanya sama-sama melibatkan cinta segitiga dan perselingkuhan. Cuma bedanya, versi Jepang ini nggak kena azab aja di akhir. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, NTR itu jatuhnya bisa kita kelompokkan ke kategori lazy writing. Kita tahu apa yang akan terjadi di jalan, dan alurnya gampang ketebak. Kalau kita udah nonton atau baca beberapa cerita NTR, ketika ketemu NTR berikutnya, ada kemungkinan kita bisa nebak arah ceritanya bakal gimana. Dengan kata lain, kalau benar-benar ditarik jauh, Netorare itu gak terlalu beda dengan Sweet Romance yang aku bahas di video sebelumnya. Meskipun begitu, NTR ngasih pengalaman yang jauh beda dengan pengalaman nonton yang dikasih sama genre romance lainnya. Dan ini tentunya nggak terlepas dari drama yang jadi bagian dari NTR itu sendiri. Kita tahu apa yang akan terjadi pada cerita dan karakternya, tapi kita nggak tahu gimana hal itu akan terjadi. Apa yang akan dilakukan dan dikatakan sama karakternya, serta jalan ceritanya yang entah dibawa kemana sama autornya. Jadi poin yang ngebedain romance NTR dengan cerita romance lainnya. Karena sulit dijelaskan, jadi akan kukasih aja contohnya langsung. Perhatikan baik-baik episode Domestic Girlfriend di bawah ini. 私あいつのこと好きっぽいんだよね。ルイ何言ってるの。私たちと夏男くんは家族なんだよ。そういう関係になっていいと思ってるの。 Scene tersebut dapat menimbulkan konflik besar. Berdasarkan situasi yang ada, kira-kira kalimat balasan apa yang akan dikeluarkan oleh Rui terhadap Hina? Aku yakin kalian udah mikirin jawaban yang tepat untuk situasi ini. Dan jawabannya adalah... でも血がつながってるわけじゃないじゃん。 Gimana? Out of the box bukan jawabannya? Dan tentunya questionable line kayak gini bukan cuma ada di Domestic Girlfriend. Kayak ini contohnya. Line yang kudapetin dari manga My Girlfriend's Not Here Today. Ada banyak kalimat yang bisa kalian katakan ketika ketahuan selingkuh. Mungkin gak ada kalimat yang secara objektif benar. Tapi aku yakinkan pada kalian 100% bahwa ini adalah kalimat yang gak boleh kalian katakan. Aku suka dengan cerita cinta segitiga yang misi seperti ini, dan tentunya aku tidak sendirian. Populernya genre ini juga bisa dibuktikan dari banyaknya tag ini yang berseliweran di website kesukaan kita semua. Kalau nggak banyak yang suka, tentu nggak akan banyak yang bikin kan?
Dan rasa suka ini sebenarnya bisa ditarik kembali ke insting dasar yang dimiliki oleh manusia bernama morbid curiosity. Morbid curiosity adalah perasaan keingintahuan yang dimiliki oleh manusia terhadap hal-hal yang mengerikan. Rasa penasaran ini bertanggung jawab untuk kemampuan survival kita dengan mempelajari tragedi yang menimpa diri sendiri atau orang lain. Otak kemudian akan memproses informasi yang kita dapatkan dari tragedi yang ada, kemudian bikin kesimpulan mengenai apa yang perlu dilakukan agar tragedi tersebut tidak mengancam kehidupan kita. Kalau kalian sering bertanya-tanya kenapa setiap ada kecelakaan di jalan atau ada rumah kebakaran, selalu aja ada beberapa orang yang gak bantuin apa-apa dan cuma diem nontonin. Morbid curiosity inilah alasannya. Sekarang, kita tarik morbid curiosity ini ke anime dan manga NTR. Tentunya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan setelah nonton anime rusak macam ini. Di antaranya adalah tahu gimana cara untuk bisa selingkuh, tahu apa yang perlu dilakuin biar gak ketahuan selingkuh, dan tahu apa yang perlu dilakukan kalau ketahuan selingkuh. Bukan pelajaran yang bagus sih, tapi seperti yang mereka katakan, there is no such thing as bad experience. Alasan lainnya kenapa aku suka sama NTR adalah adrenalin rush yang diberikan sama cerita beginian. I mean, kapan lagi kalian bisa ngikutin cerita perselingkuhan dari awal sampai akhir? Sure, kalau kalian menghabiskan waktu di internet, mungkin lihat 1 atau 2 kisah perselingkuhan. Tapi kan, itu kalian gak ngelihatnya secara langsung. Perasaan adrenalin yang kalian rasakan ketika ngedengerin cerita, dengan adrenalin yang kalian rasakan dengan ngelihat langsung secara keseluruhan dari awal sampai akhir itu tentunya jauh beda. Dan anime adalah salah satu cara untuk bisa memenuhi adrenalin yang terakhir, walaupun cuma lewat 2 dimensi. Dan semua itu alasan kenapa aku cukup excited ada lagi anime NTR baru setelah bertahun-tahun. Aku tahu Kanojo no Tomodachi nggak akan jadi anime terbaik yang kutonton. Tapi gak sembarang anime bisa ngasih perasaan ups and down yang sama dengan anime jenis ini. Gak semua anime bisa bikin penontonnya teriak-teriak karena keputusan bodoh yang dibuat oleh karakternya. Oleh karena itu, tinggi kemungkinannya aku akan nonton anime ini di fall mendatang. Bagi kalian yang penasaran sama anime ini tapi gak mau nonton, gak perlu khawatir. Nanti akan kubuatin video 2 jam untuk ngejelasin alur cerita My Girlfriend's Friend. Biar aku bisa compete sama channel-channel ini. Ada satu hal yang aku sadari setelah aku nulis skrip untuk video ini. Bahwa ternyata kesukaanku dengan kisah perselingkuhan ini sudah mendarah daging sejak dini. Dari mana kesadaran ini datang? Karena aku ingat, 2 tontonan yang aku suka waktu kecil adalah Heart yang rilis tahun 2006 dan Catatan Hati Seorang Istri yang tayang di RCTI tahun 2014. Kelihatannya aku orang yang terhibur ketika diterima menimpa orang lain. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Anyway, segitu aja dariku untuk video ini. Karena 4 video terakhir bahasannya ada hubungannya dengan romance, jadi akan kuusahain untuk video selanjutnya nggak terlalu sering bahas anime romance. Mungkin kalian punya ide yang bisa aku bahas? Boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel ini biar aku bisa secepatnya nggak perlu ngelamar kerjaan. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Aku Takaki dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. 前例を出すエクスカリバー我が前に敵なし